Teman-teman, pengampunan adalah suatu hal yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Namun demikian, saya punya pengalaman bahwa pengampunan itu bisa terjadi tanpa kita sadari. Ada satu kisah di gang rumah saya, di ujung gang buntu, tinggal seorang keluarga polisi dengan anak tiri laki-laki yang merasa sangat hebat, ya. Dia baru SMP, tapi dia sudah bisa mengendarai mobil. Akhirnya dia sering kali keluar masuk pakai mobil. Namun yang jadi masalah bahwa di keluarga itu seringkali terjadi percekcokan, ya, terutama antara anak ini dengan bapaknya, ya, yang polisi, yang bapak tiri. Maka pada suatu saat anak itu dalam keadaan marah membawa mobil keluar ke gang saya. Nah, dalam keadaan marah itu dia lalu menabrak, nyenggol tempat sampah. Dan kebetulan yang punya tempat sampah itu orang keturunan Tionghoa. Maka dia marah-marah, dasar Cina dan lain sebagainya. Sangat kasar sekali. Dan itu terjadi bukan cuma sekali. Artinya seringkali dalam keadaan marah-marah seperti itu menyalahkan pihak lain. Akhirnya saya sebagai penghuni gang itu merasa ini suatu hal yang tidak beres. Saya sebagai manusia biasa merasa juga terusik. Lalu terpikir bagaimana saya untuk memberi pelajaran ke anak tersebut. Berhari-hari saya berpikir bagaimana saya untuk menyiasati, katakanlah mengakali agar orang itu bisa saya balas. Nah, saya balas, ada perasaan marah, ada perasaan ingin membalas menyakiti supaya kapok. Namun pada suatu saat saya tiba-tiba lagi berhari-hari saya berpikir begitu, tiba-tiba saya berpikir ada suatu cahaya, katakanlah cahaya pencerahan dalam hati saya yang mengatakan begini, loh, kamu kan biasanya kadang-kadang memberi nasihat ke orang, kenapa sekarang ini kamu nggak berpikir untuk menasihati orang itu? Nah, lalu akhirnya berbaliklah, terpikir, oh iya ya, betul. Akhirnya saya berpikir bagaimana saya bisa menasihati anak itu, ya, karena anak itu anak broken home, supaya sebenarnya anak itu bisa kembali lurus. Berhari-hari saya berpikir bagaimana kalimat apa yang bisa saya sampaikan ke anak tersebut. Dan sementara itu saya juga sambil berdoa, ya, semoga saya bisa menemukan satu kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, dan semoga anak itu juga berubah. Nah, di sini menariknya, bahwa selama saya berpikir seperti itu, tanpa terasa kebencian saya, dendam saya, ingin balas sakit saya itu tidak terasa, hilang, ya. Jadi ini saya lihat sebagai suatu hal yang luar biasa. Artinya dendam itu hilang begitu saja tanpa saya sadari. Nah, dari pengalaman ini lalu apa yang bisa saya sampaikan di sini? Ternyata untuk bisa mengampuni orang, kita harus mendoakan, ya, mencari kalimat yang baik untuk bisa didiskusikan.
Nah, yang terjadi ternyata setelah saya tidak memiliki rasa benci dan dendam lagi, ketika ketemu dengan anak itu menjadi begitu biasa, ya, dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, saudara sekalian, dari pengalaman ini saya ingin mengatakan bahwa untuk bisa mengampuni orang, ternyata kita harus berani mendoakan untuk kebaikan orang itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.